Hargai profesionalisme dosen. Kesejahteraan dosen merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dosen yang sejahtera akan lebih maksimal menjalankan tugas. Dosen tergolong profesi khusus. Sebagai pekerja intelektual, sudah seharusnya dosen terjamin kesejahteraannya. Ini bukan saja bentuk penghargaan sebagai pekerja, melainkan terutama penghargaan atas kemampuan intelektualnya. Kesejahteraan dosen dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Namun faktanya, kesejahteraan dosen masih jauh dari harapan. Survei Serikat Pekerja Kampus pada kuartal 1 2023 mengungkapkan bahwa mayoritas dosen menerima gaji bersih kurang dari 3 juta rupiah. Bahkan, dosen di perguruan tinggi swasta berpeluang 7 kali lebih besar menerima gaji bersih kurang dari 2 juta rupiah. Tak perlu kita membandingkan gaji dosen di Indonesia dengan dosen di Malaysia. Pasti sangat tidak sebanding, meski sama-sama sebagai negara dengan anggaran pendidikan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, dibandingkan gaji dosen dengan rata-rata upah minimum provinsi pada 2023 yang sebesar 2,9 juta rupiah, sungguh ironis. Lebih ironis lagi, kondisi tersebut terjadi di tengah-tengah uang kuliah mahasiswa dan anggaran pendidikan yang cenderung meningkat setiap tahun. Selain itu, juga gencarnya upaya pemerintah mendorong perguruan tinggi di tanah air untuk masuk ranking top dunia. Untuk mencapai ranking top dunia, tentu kualitas menjadi prasyarat utama. Namun, bagaimana pendidikan tinggi akan berkualitas jika banyak dosennya sibuk mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga tidak maksimal menjalankan tugas utamanya sebagai dosen? Bukan itu saja, keterlibatan dosen di proyek-proyek yang berkelindan dengan kekuasaan, misalnya bisa mengganggu marwah keilmuan dan marwah akademik. Jamak pula, dosen melakukan segala cara, termasuk melanggar integritas akademik guna memenuhi angka kredit agar dapat naik pangkat atau jabatan. Semua itu demi mengejar kesejahteraan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan dosen tidak bisa dipenuhi hanya dari gaji dan tunjangan sertifikasi dosen. Karena itu, pola penggajian dosen perlu dirumuskan kembali. Tidak bisa sistem penggajian dosen, terutama yang berstatus aparatur sipil negara, disamakan dengan ASN pada umumnya. Ini jelas tidak adil bagi dosen. Pemerintah perlu lebih fokus pada pembangunan manusia dengan mewujudkan pendidikan berkualitas, salah satunya melalui kesejahteraan dosen. Termasuk di sini dukungan bagi dosen untuk melaksanakan fungsi penelitian. Dukungan juga perlu diberikan kepada perguruan tinggi swasta. Tanpa semua itu, para dosen tidak akan bisa menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia emas.